Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video yang mengisahkan sejarah perjalanan hidup dari salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau bernama Kiai Haji Ahmad Rifai. Saksikan videonya sampai selesai agar lebih memahami siapa sebenarnya sosok beliau dan apa saja yang ia lakukan untuk negara Indonesia. Kiai Haji Ahmad Rifai lahir di Tempuran, Jawa Tengah pada tahun 1787. Meninggal di Manado, Sulawesi Utara, pada tahun 1871. Adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah dan juga seorang ulama. Penulis buku Semangat Perjuangan Kemerdekaan. Sejak kecil, Ahmad Rifai sudah dididik oleh ayahnya, Kiai Haji Muhammad marhum, untuk mendalami agama. Sejak remaja, dia sering melakukan dakwah ke berbagai tempat di sekitar Tempura, Jawa Tengah. Pada tahun 1826, dia menunaikan ibadah haji, kemudian memperdalam ilmu agama di Mekah dan Madinah selama 8 tahun. Setelah itu, dia juga menimba ilmu di Mesir. Kiai Haji Ahmad Rifai adalah seorang ulama, kelahiran Kendala, Jawa Tengah, yang tepatnya berada di Desa Tempuran, pada tanggal 13 November tahun 1785, versi lain 1786, yang jika dalam kalender Islam, tepat pada 9 Muharram 1200 Hijriah. Ayahnya adalah seorang penghulu di Kendala yang bernama Muhammad marhum bin Abi Sujak Wijaya. Dan ibunya bernama Siti Rohmah. Pada usia 6 tahun, Ahmad Rifai kecil telah ditinggal pergi selama-lamanya oleh ayahnya. Setelah kepergian ayahnya, Ahmad Rifai kecil diasuh oleh Nyai Rajiah binti Muhammad marhum, yang juga kakaknya sendiri, dan seorang istri dari Kiai Haji Asy'ari, yang merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Kaliwungu. Pada saat itulah, dia mulai berjuang dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat luas. Dalam perjuangan yang gigih dan pantang menyerah, dia mencoba untuk mengumpulkan banyak relasi untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Dia telah mulai berdakwah dalam tablik keliling yang dilakukan di daerah Kendala dan sekitarnya ketika masih kecil. Selain menyinggung masalah agama, dia juga menyinggung masalah sosial dalam dakwahnya, seperti arti kemerdekaan dan perjuangan melawan kolonial Belanda. Akibat dari isi dakwahnya, Kiai Haji Ahmad Rifai diasingkan ke Ambon, lalu dipindahkan ke Manado oleh pemerintahan kolonial. Walaupun dia menerima hukuman pengasingan, dia tak pernah menyerah dan tetap konsisten dalam penyebaran agama Islam, yang membuat pergerakannya semakin kuat dan membuat pemerintahan Belanda ketakutan. Kemudian, dia dibuang ke sebuah desa terpencil di Kecamatan Limpung Batang, yang bernama Kalisasak, sekarang bernama Desa Kalisalak pada tahun 1838. Pada 1841, dia justru mendirikan pesantren Al-Quran di sana, dan pesantren tersebut berkembang pesat, sehingga banyak santri dari segala penjuru Pulau Jawa berdatangan. Kiai Haji Ahmad Rifai kembali tampil dalam penentangan terhadap kolonial Belanda dengan gerakan Taramujah yang menekankan aspek keagamaan dan budaya masyarakat lokal dalam perjuangannya. Dia juga berhasil menyusun kitab Nazam Wikayah yang berisi anjuran untuk menentang orang kafir Belanda dan yang bersekutu dengan mereka. Dalam setiap rangkaian kata yang dia tulis,
Dia selalu menekankan bahwa Belanda dan sekutunya adalah kafir dan halal untuk diperangi. Dikarenakan pandangannya terhadap Belanda, Ahmad Rifai pernah dijuluki setan kali sasak oleh kolonial Belanda dan ulama sesat oleh ulama yang mendukung Belanda. Meskipun pada akhirnya dia mendapat larangan berdakwah, dia tetap berjuang dengan menulis berbagai kitab, dan 55 kitab telah dia hasilkan. Sebuah organisasi dengan nama Rifaiyah didirikan oleh para pengikutnya dan berpusat di Kedunguni, Pekalongan, Jawa Tengah. Kiai Haji Ahmad Rifai akhirnya meninggal dunia di tahun 1870 pada usia 84 tahun saat diasingkan di Kampung Jawa, Tondano, Manado, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kiai Mojo. Setelah lebih dari 1 abad, akhirnya melalui Kepres nomor 089 TK 2004. Dia diberi gelar sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.